Mic-nya Pak Faisal. Pak Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, gimana nih kabarnya nih? Sehat-sehat atau gimana? Baik Pak, alhamdulillah. Aman terkendali. Aman ya. Semoga juga kita dilindungi dan selalu diberi kesehatan untuk bisa belajar lagi meskipun dalam kondisi saat ini ya. Sebetulnya saya juga agak bingung juga sih, karena kan memang di multimedia kan harusnya prakteknya menggunakan komputer. Tapi sekarang kita agak terkendala, mungkin dari kelas ini banyak beberapa yang nggak punya komputer. Ini kira-kira yang ada komputer di rumah atau laptop, siapa aja kira-kira di sini? Saya Pak. Saya Pak. Ya, terus Bu Ispri ada? Mbak Ispri ada? Ada Pak, tapi suka ngadat Pak. Baterainya udah drop. Udah drop ya, harus diganti itu ya. Ganti laptopnya juga sekalian kayaknya. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi. Ini saya share screen dulu ya. Pak, absennya di mana Pak? Di kelas Ya, mana? lupa. Absensinya ada di Ekur ya, Ekur seperti biasa absensi di Ekur. Di tempat kita pakai Ekur, nanti kalian absensinya menggunakan foto juga, jangan lupa. Pak, berdoa enggak nih Pak? Kita nggak berdoa Pak. Oh ya, berdoa. Ketua kelas Mas Istoro, coba pimpin doa dulu. Ya Pak, terima kasih Pak. Teman-teman, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Amin. Oke ya, semoga pembelajaran kali ini itu kita lancar ya. Oke, udah kelihatan share screen saya, anak-anak? Sudah Pak. Nah, di sini sebenarnya sih lebih enaknya sih kita langsung praktek ya di lab ya, tapi ya kondisi kayak gini agak tidak memungkinkan. Nah, pembelajaran kali ini berkaitan dengan animasi lip sync. Kalian tahu animasi lip sync itu apa kira-kira? Lips itu bibir, Pak. Bibir ya, bibir ya. Nah, kalau kita balik lagi flashback ke animasi, animasi ada yang bisa jelasin animasi itu hakikatnya seperti apa? Pak, gambar bergerak. Lah, gambar bergeraknya itu kira-kira digerakinnya lewat apa? Kalau video kan kita bisa merekam pakai video, sedangkan kalau animasi itu kan berupa gambar. Lah, gimana caranya animasi itu bisa menjadi bergerak? Coba mungkin Mas Istoro bisa jelasin. Ya, biasanya bikin gambar yang banyak Pak. Oh, lah terus gambar yang banyak itu diapakan? Kira-kira ya? Pak. Digerakkan pakai apa, terus gimana? Iya, pakai misalnya ya pakai komputer Pak. Oh gitu ya, pakai komputer Pak. Berarti ada istilah direkam juga? Iya, direkam Pak. Oke ya. Nah, di animasi lip sync, kalau tadi kita dari penjelasan Mas Istoro tadi, gambar yang digerakkan, sejatinya saya flashback lagi dulu sebentar sebelum masuk ke lip sync, animasi itu merupakan sekumpulan gambar yang diatur sedemikian rupa sehingga menciptakan sebuah ilusi gerak. Nah, gambar dari satu gambar ke gambar lain itu berbeda. Katakanlah tangannya dari yang mengepal terus agak membuka, itu nanti digambar sedikit demi sedikit, nanti akan berubah ketika dimainkan. Nah, di sini di animasi lip sync kita akan terfokuskan membuat gerakan dari mulut atau bibir, sama kayak Mas Amin tadi bilang ya, lip itu bibir,
Dan sin itu berkata dari kata synchronize atau sinkron. Tahu kata sinkron itu apa? Mas gampang coba, sinkron itu apa tuh kira-kira? Penyesuaian, Pak. Penyesuaian, berarti ada bibir, ada penyesuaian. Berarti kalau digabungkan, bibirnya itu disesuaikan dengan apa kira-kira? Kalau bergerak bibir, oh sama suara ya, betul. Mbak Retno itu pintar sekali ya, 100 ya. Saya Berarti juga, Pak, 100. ya Mas Gampang juga 100 tak tambahin 1 jadi 101. Jadi intinya di animasi lip sync itu mensinkronkan atau menyesuaikan gerak dari atau gambar bibir dengan suara yang nanti akan menjadi suara gambar tersebut. Ya, kita lanjut ya. Nah, pengertian lip sync sendiri adalah kepanjangan dari lip synchronization, adalah sebuah proses mensinkronisasi atau menyesuaikan gerak bibir dan suara yang dikeluarkan. Nah, di presentasi saya itu di sebelah kanan itu kan kelihatan ada karakter ya, kelihatan? Kelihatan, Pak. Itu ada karakter anak laki-laki, dan yang sebelahnya itu ada gambar apa itu kira-kira? Mulut. Gambar Sebelah kiri mulut atau ya. kanan, Pak? Oh, sebelah kanan saya berarti mungkin sebelah kiri kalian apa ya? Oh iya. Nah, itu. Nah, di sini kita bisa mengetahui bentuk mulut yang mewakili A, E, I itu ada ya, seperti ini. Ini F dan V mewakili seperti ini. Jadi, ini bentuk mulut yang mewakili sebuah vokal. Nah, kalau ketika kalian menyinkronkan dengan suara A, jadi penggunaannya yang ini, ya. Terus L penggunaan yang ini. Jadi nanti dari gambar mulut ini kita akan menyatukan dengan gambar karakter ini. Nanti ketika ada suara yang masuk, kita sinkronkan atau kita sesuaikan dengan gerak mulutnya. Nah, sayang sekali kita nggak bisa menggunakan lab ya. Namun kalian udah saya kirimin PPT ini juga, dan juga ada modul, dan juga ada LKPD-nya, lembar kegiatan. Nah, itu kira-kira kalian sudah menyiapkan kertas sama mika dan lain sebagainya belum? Belum, Ada, Pak. Pak, ada Dapat contohnya yang gerakannya, Pak, yang sudah dianimasikan ada enggak, Pak? Oh, itu nanti itu pertemuan berikutnya. Ini kita fokus dulu untuk membuat gambar yang untuk nanti di pertemuan berikutnya untuk dijadikan animasi. Itu bagus sekali ya, Mas Istora ya. Untuk ke pertemuan berikutnya. Ya, ini step by step dulu. Karena memang dari KD-nya sendiri kita untuk pertemuan ini membuat sebuah gambar aset lip sync-nya itu. Oke. Sebelum lanjut, ada pertanyaan nggak kira-kira dari presentasi ini? Nggak ada? Pak mau tanya, Ya. berarti nanti gambar yang kita buat itu disesuaikan dengan gambar bibirnya ini ya, misalnya bilang halo gitu, berarti disesuaikan dengan ini gitu, Iya, maksudnya? betul Mbak Retno, ini pinter ya. Ini nanti kita buat satu persatu, dimulai dari karakternya, terus juga ada beberapa bentuk mulut. Sejatinya kita menggunakan software, menggunakan lab di komputer. Namun melihat situasi dan kondisi saat ini, dan juga ada beberapa siswa yang tidak mempunyai prasarana yang cukup atau tidak punya laptop, jadi nanti saya alihkan tugasnya secara manual. Nanti kita bisa tahu ya. Kita lanjut dulu ya. Ada pertanyaan lagi? Tanya, Pak. Ya, gimana Mas Gampang? Ini yang dibuat suaranya dulu direkam atau buat karakternya, Pak, dulu ada? Yang Oh, mana duluan? buat karakter aja dulu. Nanti suaranya direkam juga, baru nanti dimasukkan di pertemuan berikutnya. Kita mulai praktik untuk penyatuan dari gambar yang telah kita buat pertemuan kali ini, terus kita sinkronkan di pertemuan berikutnya menjadi sebuah animasi.
Itu ya. Ya Pak. Oke, ya, saya lanjut ya. Nah, tadi kan udah ngomong, ada gambar, ada suara. Nah, di sebelah kiri itu ada sosok karakter. Kalian tahu nggak karakternya itu siapa? Tahu Pak. Detektif Conan. Detektif Conan ya. Wah, ini juga pada suka kartun nih kayaknya ya. Nah, kalau dari sebenarnya suara untuk itu kan bisa dibuat ke film, ke video dan lain sebagainya. Kalau untuk animasi, dalam proses produksi animasi merupakan langkah menyesuaikan gerak mulut ya, seperti bahasan yang sebelumnya. Jadi nanti ada seorang yang menyuarakan untuk dimasukkan ke dalam karakter. Lanjut ya. Nah, kalian tahu di slide ini itu ada gambar orang dan ada gambar karakter kartun. Kira-kira itu orangnya ngapain ya? Itu atau orang itu sebagai apa ya dalam kartun itu? Dalam gambar itu atau dalam kartun ya, Pak? Dalam kartunnya atau dalam gambarnya dalam lah. kartun, ya. Mengisi suara, Pak. Oh, pengisi suara. Halo ya, betul. Mas Amin ya, berarti ini dari sebelahnya itu pengisi suara SpongeBob. Yang ini adalah pengisi suara dari Detektif Conan atau Conan itu sendiri. Yang ini, tahu yang ini? YouTube ya. Tapi platform sekarang udah agak bergeser ke digital, ke YouTube. Jadi banyak yang larinya konten kreator ya berupa animasi ini ke YouTube ini. Dan yang terakhir ini ada pengisi suara dari Doraemon yang sangat disedihkan, belum lama ini beliau wafat ya. Innalillahi. Semoga amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Oke, balik lagi. Nah, kalau pengisi suara itu namanya apa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Atau nama kerennya lah? Daber Pak, daber. That's right. Daber. Duber namanya daber. Nah, ini ada daber sama dubbing. Kira-kira kalau daber itu sosok yang mengisi suara, sementara dubbing itu apa kira-kira? Kegiatannya, Pak. Dubbing ya diisi Pak. Dubbing yang diisi atau kegiatannya, ya betul. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi ketika seorang dubber, ya orangnya itu namanya dubber, melakukan pengisian suara, itu melakukan dubbing suara. Nah, penjelasannya seperti ini. Kalau dubbing, proses pengisian suara disinkronkan dengan karakternya, dengan karakter suaranya juga. Kalau dubber itu sosok yang mengisi suara. Oke ya, ini saya mau jelasin ini untuk karakternya. Saya mau bukakan. Nah, ini kira-kira seorang dubber apa? Suaranya nggak ada Pak. Kedengaran nggak kira-kira? Belum. Belum. Tidak terdengar suaranya, Pak. Oh, tidak terdengar ya. Tapi tulisannya dubber SpongeBob Pak. Oh, dubber SpongeBob ini ya. Oh, lah ini mungkin agak di itunya ya, settingan. Oke, lanjutkan aja. Ini kalau kita samakan dengan slide tadi, itu adalah sosok di balik suara Conan atau film kartun Detektif Conan. Nah, ini kalian bisa buka linknya nanti ya. Saya share itu udah ada di YouTube ini linknya. Nanti kalian bisa buka. Kita lanjut aja. Nah, sampai di sini kalian sudah paham kan apa itu lip sync, apa itu dubber, sama apa itu dubbing? Sudah? Apa ada pertanyaan?
Sudah ya. Sudah Pak. Sudah Pak. Daber itu orangnya, daber Ya, itu kelihatannya lip sync itu yang di awalnya Pak. animasinya ya. Ya Pak. Di praktek ini ada jenis-jenis dubbing. Dubbing itu sebuah proses di mana merekam suara. Nah, di sini ada beberapa tipikal dubbing itu sendiri. Yang pertama itu ada dubbing kering. Ini ada sebuah prosesnya. Dubbing kering itu berupa dubbing dulu, nanti animasi. Seperti tadi yang ada pertanyaan tadi, mau gambar dulu apa mau dubbing dulu, bisa dijelaskan dalam sini. Ini ada dubbing kering. Kalau dubbing kering itu dubbing dulu, terus animasinya. Ya. Terus yang kedua dubbing basah. Kalau dubbing basah itu ada animasi, terus ada dubbing. Ini contohnya bisa kalian kalau Doraemon itu kira-kira buatan dari mana ya? Dari Singapura, Pak. Yakin Singapura. Amerika, Pak. Yang lain. Jepang. Kayaknya terlalu jauh banget ya. Jepang tadi ya. Dari Jepang, Ya, Pak. Jepang, betul. Doraemon. Jepang ya. Jepang memang kuat sekali dengan akar animasinya. Bisa disebut anime itu ya. Nah, kalau di dubbing bahasa dari kan produksinya Jepang ya. Ketika diproduksi di Jepang kan suaranya itu kan suara orang Jepang ya. Nah, itu nanti bisa didubbing basah untuk diganti atau dialih suara menjadi bahasa Indonesia atau vokalnya vokal Indonesia atau bahasanya bahasa Indonesia. Nah, ini di dubbing basah. Jadi kita bisa dengar dan kita tonton di televisi maupun di YouTube itu suara Doraemonnya sudah berbahasa Indonesia. Nah, ketika ada dua dubbing kering dan dubbing basah ini juga ada dubbing campuran. Nah, prosesnya pembuatan dubbingnya bisa di awal, bisa di tengah, juga dicampur. Kadang ada yang di depan, ada beberapa bagian yang di tengah setelah animasi. Oke. Udah siap dengan alat-alat? Ya. Alat-alatnya. Sudah Pak. Ini saya mau nunjukkan dulu beberapa bentuk mulut yang nanti kita akan praktekkan ya. Kita akan praktekkan. Nah, ini ada bentuk mulutnya dan bentuk kepalanya. Ada mewakili konsonan vokalnya. Terus juga ini juga A, I, U, E, O-nya. Terus ini yang bentuk tadi awal tadi. Oke, kira-kira di sini ada yang kesulitan atau yang belum biasa menggambar nggak kira-kira? Pak Amin mau praktek suaranya itu, Pak. Oh, praktek suaranya ya. Nanti itu Mas Amin nanti. Ini fokusnya ke gambar dulu ya. Saya nggak bisa gambar nggak? Pak, Gimana? mau tanya boleh Pak? Boleh. Gimana? Itu kalau yang film Jepang itu Kak, cuman mangap sama mingkem Pak. Bikin yang mangap sama mingkem aja Pak, kan cepet Pak itu. Oh, nah betul. Nah, Mangling untuk kali, tugas mangap mingkem. untuk tugas sekarang karena kalian kan juga baru pemula ya istilahnya ya. Ini saya akan ajarkan untuk gerakan yang fokus ke mulutnya aja. Namun nanti ketika kalian bisa ada waktu lagi, kalian bisa mengkombinasikan dengan gerakan mata berkedip atau mungkin rambut bergoyang, gitu ya. Udah siap alat-alatnya? Sudah, Pak. Sudah ya, saya akan mau Sudah, Pak. praktekkan. Ya, yang nggak bisa gambar ada di kelas ini yang nggak biasa gambar. Mungkin nanti tirunya, kita meniru yang gambar ini aja ya. Kita nanti meniru gambar yang ini. Nah, oke. Coba saya alih ke kamera lain ya untuk udah kelihatan? Kelihatan, Pak. Sudah Pak. Oke ya, alat-alatnya yang kemarin yang saya suruh siapkan itu ada mika putih bening ya, kelihatan. Terus ada pensil, terus ada spidol, usahakan yang permanen.
terus juga ada kertas putih. Ya, kira-kira dari alat ini, kira-kira dalam bayangan kalian itu seperti apa nanti penggunaan alatnya? Untuk jiplak ya Pak? Jiplak ya. Yang lain? Yang lain ada? Kertasnya digambari, nanti plastiknya digunakan gitu ya Pak. Pakai Nah, permanen. oke ya. Jadi tekniknya saya akan memperlihatkan dulu karena sejatinya animasi mulut itu dibuat beberapa ya. Jadi kita nanti akan membuat semacam ini. Kenapa menggunakan Mika? Karena dari Mika itu nanti kita bisa merubah gambarnya tanpa harus menggambar ulang. Katakanlah seperti ini, bisa kelihatan? Kelihatan Pak. Bisa, Pak. Ini sebenarnya pisah antara mulut dan kepala ya. Oh, Jadi nanti gitu, Pak. habis gini kan kita butuhnya beberapa gambar. Nanti kita foto gambarnya ini. Nah, itu sebagai aset gambar untuk nanti kita susun ke dalam aplikasi animasi ya. Nah, kalau udah siap, ada pertanyaan? Mulutnya yang digambar di plastik ya Pak? Semuanya. Ini ada gambar. Kita buat di Mikanya. gambar tanpa Oh, mulut ya? gambarnya di Mika. Gambarnya tanpa mulut. Nanti kita gambar mulutnya. Caranya, Oh. udah paham atau ada pertanyaan lagi? Paham Pak. Ya, jadi Mika itu nanti dipotong kecil-kecil, dijadikan 4 lah ya. Dari Mika itu jadi 4. Terus kita buat dulu. Kita buat gambarnya ya. Misalkan kita buat wajahnya. Kita buat wajahnya dulu. Terus jangan lupa matanya juga ya. Matanya sama alisnya, terus sama hidungnya. Kita tinggal mulutnya ya. Kita tinggal mulutnya. Nah, bentar ya, saya mau ambil spidol dulu. Iya, spidolnya habis itu jadi Nggak kelihatan ya. Pak, kalau digambar di kertas dulu boleh toh Pak? Boleh, Mas Istara, boleh. Dijiplak itu ya, dijiplak. Iya tuh mah gampang loh. Enggak boleh Pak. Nggak boleh. Tuh, Oke ya, kan bisa dilihat lagi. Saya lihat lagi, ini kita fokus. Nanti, Pak. Hilang. Ya. Kameranya mati Pak. Ini kita fokus di gambar karakternya. Nah, meninggalkan mulutnya ya. Nanti mulut ini kita buat di Mika yang lain. Kalau udah gambarnya kita timpakan Mika berikutnya, terus kita buat mulutnya. Gini ya, ini udah satu mulut, terus kita buat mulut yang lain. Itu Nanti difoto ya Pak? ya betul. Oh, yang dibuat banyak itu hanya mulut ya Pak? Hanya mulut karena lebih mudah ya. Dengan waktu yang terbatas, kita coba dulu gerak mulutnya. Tapi nanti bisa diaplikasikan ke bagian lain. Jadi banyak posisi mulutnya Pak ya? Ya. Pak Faisal, waktunya sudah 25 menit, Pak. Oke ya. Dari sini
kira-kira kalian bisa menyimpulkan untuk pertemuan kali ini enggak? Kira-kira apa yang bisa kita lakukan dan kita hasilkan? Mungkin Mas Rofikin, coba di apa yang kita dapatkan dalam pembelajaran kali ini? Kita mempelajari tentang lip sync, Mbak. Terus kita membuat gerakan mulutnya dan minggu depan kita rekaman. Oke ya, minggu depan kita rekaman, berarti kita menyiapkan gambar aset ini untuk dijadikan pembelajaran di berikutnya. Oke ya, menalar tadi sebuah animasi atau serangkaian gambar, berarti kita dapat simpulkan untuk membuat sebuah animasi kita butuh gambar yang banyak dan kita satukan sehingga muncul ilusi gambar bergerak. Oke, tugasnya kalian nanti diteruskan lagi ya. Kira-kira sebelum saya akhiri ada pertanyaan atau enggak? Tidak, Pak. Oke, kalau Mulutnya digambar berapa Pak mulutnya? mulutnya disesuaikan sama yang sudah saya jelaskan di PPT itu ya, atau di lembar kerja siswa itu ya. Ya Pak. Itu ikut itu aja dulu nggak apa-apa. Kalau ada yang mau mengkreasikan bentuk wajahnya silahkan. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Sudah Pak. Tidak, Pak. Tidak ya. Kalau sudah mungkin saya akhiri pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat ya untuk kedepannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Pak Faisal, Pak Habib. Saya agak lupa ini KD ya, RPP yang mana ya Pak ya? Ini RPP yang untuk yang pertama Pak, yang lip sync, animasi lip sync itu Pak. Permasalahannya kan kita tidak bisa menggunakan lab Pak ya, jadi arahnya ke manual. KD-nya KD berapa? KD sebentar. Praktek. Ini KD 3.9 Pak. Pengetahuan ya Pak ya? Pengetahuan dan keterampilan double Pak. Pengetahuan dan keterampilan. Iya. Masa dalam satu KD ada pengetahuan keterampilan Pak? Iya kemarin pakai yang 3.9 sama 4.9 itu Pak. Oh, ada tiganya, ada empatnya ya? Iya, ada tiganya, ada empatnya. Ada. Baik. Jadi saya cermati tadi kan yang utama kan lip sync tadi ya. Lip sync-nya. Menjelaskan kemudian pemahaman dan sekaligus mencoba praktek awal bagaimana membuat animasi lip sync tadi ya. Sudah berusaha menggunakan beragam media pembelajaran saya kira dari gambar-gambar ya terutama. Hanya mungkin akan lebih kuat siswa itu memahami ketika ada wujud lip sync-nya itu seperti apa ya. Ini tadi kan belum ada Pak Faisal. Iya Pak. Secara khusus ditunjukkan ini loh animasi lip sync-nya itu. Ada kesulitan untuk menampilkan itu atau bagaimana Pak Faisal? Ya, ada kesulitan juga sama saya belum menyiapkan bahannya Pak sih untuk itu. Di yang sudah tersedia apa enggak ada? Belum ada. Belum ada ya? Belum ada. Di internet juga enggak ada? Kalau di internet kayaknya harusnya Faisal kan bisa memotong misalnya salah satu video animasi apa atau kartun apa dipotong yang pas untuk memberi contoh ini loh. Oh gitu ya Pak ya. Secara real, secara visual ini loh yang dinamai lip sync itu seperti ini. Mungkin kan sangat memungkinkan itu ya. Mungkin nanti
Ini Pak, lebih jelasnya mungkin saya buat yang versi yang sederhana ini. Jadi nanti saya buat videonya biar lebih kena lagi Pak, gitu Pak. Ya. Atau kalau lebih komprehensif lagi ya mungkin kalau ada media pembelajaran entah itu tutorial, entah apa dari proses awal, bagaimana itu membuatnya, menggambarnya, kemudian setelah diaplikasikan ke proses animasi, jadinya akan seperti apa itu mungkin lebih komprehensif ya. Tapi kalau untuk sekadar memberi contoh, saya kira bisa mencari penggalan-penggalan misalnya kartun-kartun yang sudah dikenal oleh siswa, mungkin dipenggalkan di bagian mana yang itu untuk menunjukkan wujud nyatanya ini loh yang di lip sync itu mungkin akan lebih kenal seperti itu. Itu catatan saya Pak, yang lain-lain saya kira sudah sudah runtut ya prosesnya tadi ya. Dan kalau biasanya yang seperti ini menggambar seperti ini dilakukan menggunakan aplikasi ya Pak ya? Iya Pak, arahnya ke aplikasi sejatinya Pak. Cuma memang karena permasalahan kondisi aja sih Pak. Oke, baik. Terima kasih, itu catatan dari saya. Silakan Pak Ade, kalau ada catatan. Terima kasih Pak. Pak Faisal Habib. Iya Pak Ade. Saya itu setengah perjalanan tadi masih sempat bertanya-tanya juga, ini KD pengetahuan atau keterampilan gitu. Jadi ini mau menjelaskan konsep atau prosedur gitu loh. Saya masih meraba-raba itu. Dan ternyata di akhir itu memang ada prosedurnya juga ya, ada prosedurnya juga. Tetapi ya sekali lagi betul yang tadi disampaikan Pak Patmo, dalam satu pertemuan kita mungkin harus ditegaskan saja ya, kalau misalnya pengetahuan ya pengetahuan saja, kalau prosedur saja. Pak Habib tadi sebenarnya sudah ada pancingan pertanyaan dari Pak siapa ya tadi saya lupa, kalau enggak Pak Istoro, Pak Gampang tadi ya. Jadi menanyakan hasil yang sudah jadi itu juga ya sebenarnya memang yang sedang saya tunggu juga. Jadi siswa itu tidak meraba-raba nanti hasilnya itu akan jadi seperti apa gitu ya. Jadi dan itu belum terjawab, sehingga sampai dengan akhir pembelajaran itu kan seperti apa ya, jadi penonton lah, siswa maksudnya ya, siswa itu masih bertanya-tanya loh, ini mau jadi apa nantinya kan gitu ya. Ya mungkin betul tadi persiapannya memang lebih efektif kalau ditampilkan dalam langsung softwarenya gitu ya. Ini kan tadi kebetulan manual, dan tadi juga Pak Faisal itu mencoba menampilkan media secara langsung pakai kamera itu ya Pak ya. Iya Pak. Ya, nah itu pun ternyata membutuhkan persiapan yang matang ternyata ya. Jadi jangan sampai nanti di tengah-tengah proses itu ada kendala misalnya ya. Misalnya tadi sempat mati walaupun sebentar, nggak terlalu mengganggu memang. Terus ada peralatan-peralatan yang ya memang tidak terprediksi sebelumnya ya, ada spidol misalnya kok macet gitu ya. Jadi agak ya walaupun tidak berefek terlalu krusial, itu hanya mengganggu saja sih sebenarnya. Kurang nyaman ya Pak. Iya betul, hanya itu sih. Mungkin hanya satu lagi Pak. Kayaknya sih saya merasakan irama mengajarnya perlu sedikit dipercepat lagi. Oh iya. Itu aja lah. Mungkin dari gaya ininya saja ya, gaya menyampaikannya. Jadi perlu sedikit iramanya dipercepat sedikit saja sih. Karena terlalu cepat kan juga memang kurang baik. Mungkin itu dari saya Pak Faisal Khatib, tapi secara umum ya sudah bagus. Itu terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ade. Pak Faisal, seandainya ini memang benar-benar nanti diterapkan di siswa yang sesungguhnya ya, strategi mengelola atau mengontrol progres pekerjaan siswa itu seperti apa Pak? Kalau
di meeting virtual ini kan terbatas ya, jangkauan penglihatan kita kan terbatas. Apakah yang digambar siswa itu sudah ke arah yang benar, progresnya seperti apa, itu strategi pengelolaannya bagaimana Pak Faisal? Kita kan nggak bisa melihat satu persatu ini progresnya ini. Iya Pak, mungkin kalau dari saya sih planningnya sih memang beberapa ada yang menunjukkan hasilnya di saat pembelajaran Pak. Ya, terus nanti yang lainnya itu nanti akan mungkin direkam untuk selanjutnya. Ada rekaman, siswa menggambar prosesnya, di samping yang tadi yang secara live. Rekaman live gitu Pak, maksudnya? Ya, rekaman live itu. Planningnya seperti itu sih Pak. Cuma memang terbatasnya itu juga sih, jadi masalahnya. Oke. Jadi memang salah satu tantangannya begitu ya. Pengalaman saya ketika PPL yang kelas seni budaya juga begitu. Sebetulnya bagus pengelolaannya itu hanya salahnya itu ketika mereka mahasiswa itu berproses, berkarya, itu kan guru tidak bisa secara langsung melihat progresnya secara live. Perkembangan saat demi saatnya kan nggak bisa terkontrol. Kontrolnya kan paling di akhir pertemuan karyanya ditunjukkan. Itu kan sudah dalam satu tahap yang tidak bisa ke belakang lagi kalau ada kekeliruan, misalnya ada arah yang keliru dan sebagainya kan tidak bisa. Memang itu masih menjadi tantangan sampai saat ini. Salah satu keterbatasan mungkin pembelajaran daring. Saya kira itu. Baik, saya kira cukup untuk Pak Faisal. Iya Pak, matur suwun Pak Patmo. Presentasinya apa, berpikirnya.